Salam sehat buat kita semuanya, pelayan KKR GBKP. Amin ijapape kita kerinana ringan, bujur si katakan Tuhan di bata, Tuhan Yesus tetap si masuk-masuk ke geluhan ta kerinana. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam sermon pelayan KKR GBKP dalam minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan waktu kesempatan kepada kami, untuk kami selaku pelayan KKR Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR dalam kasih Tuhan Yesus. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita yang pertama diambil dari Amsal 3 ayat 35. Beginilah karena firman Tuhan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Di bagian kedua pembacaan firman Tuhan, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah karena firman Tuhan, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR GBKP dimanapun kita berada pada saat sekarang ini, bujur kita ngatakan sama Tuhan di bata, jana meriah pe ukur kami, ibas perjumpaan sermon ta bas baksa minggu endah. Amsal 3:35 ini menceritakan karena orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Tentunya menjadi orang yang bijak adalah proses yang cukup luar biasa. Karena bijak itu artinya takut akan Tuhan, mematuhi peraturan-peraturan Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan sehingga hidupnya pasti terhormat. Contohnya, sebagai pelayan KKR, kita tidak mau bertengkar, hanya persoalkan hal-hal yang sepele. Contohnya, ini saja kita sudah menjadikan diri kita terhormat. Kemudian sebagai pelayan KKR, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Bukan hanya pendapat atau ide-ide kita saja yang jalan dalam setiap program-program KKR contohnya, tapi ide orang lain juga bisa disatu padukan dengan ide-ide kita. Bagaimana caranya? Supaya mengajar anak-anak KKR, ada alat peraga contohnya. Supaya anak-anak KKR lebih mudah mengerti, memahami karena firman Tuhan dengan baik. Itu contohnya. Takut akan Tuhan dibangun dengan kita memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri begitu. Tapi ada kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan mengajari kita sebagai pelayan KKR tentang apapun yang bisa kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sementara orang bebal di sini dikatakan akan menerima cemooh. Orang bebal di sini dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak akan takut kepada Tuhan karena memang mengandalkan kekuatannya sendiri. Keputusan yang diambilnya berdasarkan pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri. Dia itu bersikap egois mementingkan dirinya sendiri. Ate-atena, ibahana gitu suka-suka hati dia berbuat, berbicara, nggak peduli akan orang lain contohnya. Nggak peduli akan orang lain dari apa yang dikatakannya itu,
apa yang dilakukannya, sakit hati atau tidak begitu ya. Sehingga orang-orang seperti ini akan menerima cemooh. Artinya kalau orang yang selalu dia dimanapun menimbulkan pertengkaran, pasti ya temannya tidak ada. Arkiteken rebahan segejet lalap, kata waripe. Kita sendiri lah kita nyaman begitu ya, bergaul raskala si lalap atenan cidahkan perjengilan entah pertengkaran entah yakap si beluhna bagi kira-kira. Jadi ibasinda tentu marilah kita selaku pelayan KKR, memang benar pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karenanya marilah kita selaku pelayan KKR juga mempergunakan waktu yang ada ya, karena hari-hari ini adalah jahat begitu. Jadi pakaikanlah hikmat Tuhan. Nanti kita bisa juga membandingkan dalam Efesus 5 ayat 16. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Di sini menceritakan karena Nabi Yeremia kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mengenal Allah, mengutamakan Allah yang merupakan kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Allah. Oleh karenanya, orang yang bijaksana, orang yang kuat, orang yang kaya, janganlah dia bermegah karena kebijaksanaannya, karena kekuatannya, karena kekayaannya. Tetapi baiklah orang itu bermegah bahwa ia ternyata memahami, mengenal Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Artinya Tuhan Allah yang berkuasa, Dia yang mengaturkan segala sesuatunya di bumi ini. Benar bahwa apapun yang kita miliki di bumi ini, baik kebijaksanaan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, itu semuanya datangnya daripada Tuhan Allah. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan yang berkuasa. Banyak talenta, potensi yang kita miliki saat sekarang ini pun, itu semuanya datangnya dari Tuhan Allah. Oleh karenanya tetap kita baiklah untuk rendah hati. Jangan kita merasa sombong begitu ya, dengan apapun yang kita miliki pada saat sekarang ini. Oleh karenanya, marilah selaku pelayan KKR tetap mengutamakan kuasa Tuhan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan tentunya bagaimana aplikasinya ya, sebagai kita pelayan KKR dalam mencontohkan perbuatan yang bijak kepada anak-anak kita KKR. Contohnya perbuatan yang bijak itu adalah perbuatan yang baik. Orang tua kita sakit contohnya, anak-anak KKR bijak mereka mendoakan orang tuanya supaya cepat sembuh, juga mau membantu pekerjaan di rumah, bisa mengaturkan waktu dengan baik, tidak juga pekerjaan rumah ya, PR dari sekolah, ya tidak terbengkalai begitu. Tapi bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga di sekolah nantinya anak-anak KKR bisa ternyata menjadi anak-anak yang berprestasi. Kemudian orang yang bijak itu adalah, kita mengingatkan kepada anak-anak KKR, orang yang bijak adalah rajin berdoa kepada Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Marilah selaku pelayan KKR secara khusus mulai dari anak-anak tanggung dan remaja, bagaimana kita mengatakan kepada mereka, memotivasi anak-anak kita ini supaya mereka mau membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, 1 pasal 1 hari begitu. Ini cara yang sangat baik begitu ya. Bagaimana kita selaku pelayan KKR mengatakan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah untuk berdoa dulu. Dan sesudah membaca firman Tuhan juga, berdoalah supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja di dalam kehidupan anak-anak kita KKR, supaya mereka bisa memahami karena firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Kita juga selaku pelayan KKR tentunya juga pastilah ya, rajin kita membaca firman Tuhan. Itulah makanan rohani kita yang utama, supaya kita juga benar bisa menjadi contoh teladan yang baik buat anak-anak kita KKR, buat dimanapun kita berada, terutama di dalam rumah tangga kita, di lingkungan sekelewat kita. Kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kita. Catatan penting juga ini menjadi tambahan,
Ada ayat hafalan di Amsal 1 ya, ayat 5 mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sampai di sini karena bahan sermon kita untuk Minggu tanggal 31 Juli 2022. Selamat melayani Tuhan buat kita semuanya. Tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Salam sehat selalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami selaku pelayan KKR. Berikanlah hikmat kebijaksanaan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, untuk mampu kami memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bujur.